Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifin Ratamrin, peserta Latsar CPNS Kabupaten Pangkal Jene dan Kepulauan Angkatan keempat. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sedikit mengenai kesiapsiagaan bela negara. Untuk itu teman-teman jangan beranjak dari tempat dulu ya. Selamat menyaksikan. Adapun dasar hukum mengenai bela negara terdapat dalam isi Undang-Undang Dasar 1945, yakni pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya pada pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Untuk kita ketahui bersama, kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Adapun nilai-nilai dasar bela negara mencakup: pertama, cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara; keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara; kelima, memiliki kemampuan awal bela negara, serta semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Untuk menopang kemampuan awal bela negara, warga negara harus memiliki kesehatan jasmani dan mental. Kesehatan jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyelesaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisikologi terhadap keadaan lingkungan dan atau kerja fisik yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan. Selanjutnya, kesehatan mental adalah sistem kendali diri yang bagus sebagai wujud dari kinerja sistem limbik yang cenderung ke emosi dan sistem korteks prefrontalis cenderung rasional yang tepat. Untuk menjaga kesehatan mental pada diri diperlukan manajemen stres yang baik dan benar. Kemudian, kemampuan awal bela negara yang harus dimiliki adalah kesiapsiagaan jasmani dan mental. Ketiga, etika dan moral, serta yang terakhir adalah kearifan lokal. Dalam penyelenggaraan kesiapsiagaan bela negara, ada beberapa kemampuan yang wajib dikembangkan guna terwujudnya kepekaan dan kesiapsiagaan bela negara, yakni yang pertama, baris berbaris dan tata upacara. Manfaat dari baris berbaris yaitu guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan, disiplin, sehingga dengan demikian individu senantiasa dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu dan secara tidak langsung juga menanamkan rasa tanggung jawab. Selanjutnya, kegiatan kesiapsiagaan bela negara yang perlu diketahui adalah keprotokolan. Prinsip dasar yang melandasi etika dalam pelayanan keprotokolan adalah untuk membuat setiap orang nyaman, senang, dan merasa penting tanpa melihat latar belakang status, jabatan, suku, bangsa, agama, dan lain sebagainya. Dan hal yang penting juga diketahui dalam kegiatan kesiapsiagaan bela negara, yakni kewaspadaan dini, membangun tim, serta cara kamalam dan api semangat bela negara. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kita sebagai warga negara Republik Indonesia, khususnya aparatur sipil negara, dituntut untuk senantiasa memiliki sikap kesiapsiagaan bela negara untuk mengantisipasi segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun dari luar yang tidak dapat diprediksi atau muncul secara tiba-tiba. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebangsaan.